Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Saling serempet saat melaju dengan kecepatan tinggi, 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa tewas. Gara-gara kerap bolos sekolah, seorang siswa justru memukuli gurunya di ruang bimbingan konseling. Pelaku adalah anak seorang anggota polisi. Kerap meresahkan masyarakat, lebih 400 pelaku kriminal diringkus Polda Sulawesi Selatan. Ya, kita awali informasi pertama diduga akibat pengemudi mengantuk. Sebuah minibus terjun ke tambak ikan warga di jalur Trans Sulawesi Polres Maros, Makassar. Sopir dan seorang penumpang selamat namun mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal terjadi di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada Rabu pagi. Tampak minibus terbalik di tambak warga setelah oleng ke kiri keluar dari badan jalan. Diduga kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk usai perjalanan jauh dari Kabupaten Luwu menuju Kota Makassar untuk melayat. Saat melintas di tikungan Jalan Poros Salengrang, pengemudi lepas kendali hingga terjun ke tambak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir dan 1 penumpang mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis di puskesmas. Sedangkan minibus mengalami kerusakan parah setelah tercebur ke tambak. Diduga pengemudi mengantuk. Itu dari arah mana ke mana, Pak? Itu dari arah Pangkep menuju arah Maros. Infonya mau pergi melayat atau gimana, Pak? Kami sementara penyelidikan, cuma mungkin kami duga mengantuk karena mereka ini perjalanan jauh dari Luwu Utara. Kondisi korban sendiri, Pak? Kondisi korban mengalami luka ringan. Luka ringannya, Pak? Ya. Setelah menerima informasi bahwa terjadi kecelakaan di wilayah Salengrang, piket laka segera mendatangi TKP dan berupaya untuk mengevakuasi kendaraan yang mengalami kontrol tersebut. Informasi berikutnya, 2 pengendara sepeda motor tewas setelah berserempetan saat melaju dengan kecepatan tinggi di Kabupaten Goa. 1 korban meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dua pengendara sepeda motor tergeletak usai kecelakaan di Jalan Kampung Parang, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Rabu petang. 1 korban bernama Arfan Jaya, 19 tahun, meninggal di lokasi kejadian. Sementara Muhammad Rayhan, 20 tahun, meninggal saat mendapat perawatan di IGD RSUD Syekh Yusuf Goa. Jasad Arfan langsung disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Barombong. Sementara jenazah Muhammad Rayhan dibawa ke Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombabu. Lokasi kecelakaan maut itu diduga kerap dijadikan ajang balapan liar. Salah satu korban diduga terserempet pengendara motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Benturan keras membuat motor Arfan rusak parah. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sepeda motor milik korban Arfan disita sebagai barang bukti, sementara motor milik Rayhan diduga disembunyikan keluarga dan masih dalam pencarian polisi. Telah terjadi laka lantas tepatnya di Dusun Kampung Parang, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, yang melibatkan 2 buah sepeda motor. Ada 2 orang sudah mendapat pertolongan di rumah sakit, namun tidak tertolong. Meninggal dulu ya? Betul, meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Berarti total yang meninggal ada berapa orang? Untuk total meninggal ada 2 orang. Itu kronologi awalnya seperti apa, Pak? Jadi untuk kronologi awalnya 2 buah sepeda itu saling berserempetan. Jadi untuk penanganannya kita sedang dalami, kita akan laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Ada dugaan bertabrakan atau balap liar atau bagaimana? Itu kami sedang dalami terkait dengan kasus kecelakaan ini, jadi kita adakan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih menyelidiki dugaan balapan liar yang memicu kecelakaan maut ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Ya, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Maros. Kali ini, sebuah truk menabrak pengendara motor di jalur Trans Sulawesi Maminasata. Pengendara motor terpental dan tidak sadarkan diri. Pengendara motor terkapar di jalan usai tertabrak truk di jalan Trans Sulawesi Maminasata, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Rabu siang. Truk yang melaju kencang dari arah selatan menuju utara menabrak sepeda motor dari arah Maros menuju Bone di perempatan. Benturan keras membuat pengendara motor terpental dan mengalami luka berat serta patah tulang. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit lantaran tak sadarkan diri. Petugas Satlantas Polres Maros langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sopir truk serta barang bukti motor dan truk dibawa ke unit Laka Lantas Polres Maros. KBO Satlantas Polres Maros menyebut kecelakaan terjadi diduga akibat kedua pengendara kurang berhati-hati saat melintasi di perempatan jalan. Yaitu sebuah mobil truk yang bergerak dari arah selatan ke utara, kemudian menabrak sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah Maros hendak menuju ke arah Bone. Kondisi korbannya sendiri gimana Pak? Kondisi korban saat ini sementara perawatan di rumah sakit. Mengalami luka robek pada pelipis, keluar darah dari telinga, kemudian patah tertutup pada pergelangan tangan kanan. Yang jelas dalam hal ini kedua pengemudi pengendara kurang hati-hati di perempatan jalan. Polisi mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Raif Sabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang siswa SMA Negeri 1 Sinjai diduga memukul seorang guru yang juga wakil kepala sekolah hanya karena dilaporkan ke guru bimbingan konseling BK akibat sering bolos. Ironisnya, tindak kekerasan itu bahkan berlangsung di depan ayahnya yang merupakan anggota kepolisian. Seorang guru SMA Negeri 1 Sinjai yang juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Mauludin diduga menjadi korban pemukulan oleh siswanya sendiri. Akibatnya hingga hari Rabu kemarin korban masih dalam kondisi sakit dan belum bisa kembali beraktivitas mengajar. Menurut Kepala SMA Negeri 1 Sinjai, peristiwa pemukulan itu terjadi Senin 15 September lalu. Siswa yang melakukan pemukulan itu bersama ayahnya, seorang anggota kepolisian, dipanggil guru bimbingan konseling BK lantaran dilaporkan oleh korban kerap bolos mengikuti pelajaran di kelas. Tapi ini orang tua menanyakan, ya mana dibilang Pak Maul, tolong dipanggilkan. Nah, guru wali lah yang wali kelas lah yang memanggil ini Pak Maul. Dikiranya Ibu Wali ini maunya koordinasi secara baik-baik. Ternyata setelah masuk ini Pak Maul belum duduk, langsung dipegang lehernya, dicekik baru dihantam. Sementara sang ayah membantah tak berusaha melerai ketika peristiwa itu terjadi. Ia bahkan menyuruh anaknya meminta maaf kepada korban. Saya dipanggil ke sana karena sebelumnya anak saya bolos di sekolah. Dipanggillah kami sebagai orang tua, selaku orang tua. Berarti sempat memarahi anaknya ya di... Saya sempat marahi anak saya. Setelah kejadian, anak saya dibawa ke ruang guru. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sempat. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Pihak sekolah mengaku kasus pemukulan ini telah ditangani aparat kepolisian, sementara siswa pelaku kekerasan sudah dikeluarkan dari sekolah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, masih soal guru, puluhan guru dan ASN di Kabupaten Bulukumba mengadu ke DPRD. Mereka mempersoalkan kebijakan mutasi yang dinilai tidak adil dan diduga syarat dengan kepentingan politik pasca pilkada. DPRD pun menggelar rapat dengar pendapat bersama dinas terkait untuk mencari solusi. Puluhan guru dan ASN mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Bulukumba Rabu lalu. Rapat ini menghadirkan Dinas Pendidikan, PKP SDM, dan organisasi PGRI.
Para guru mengeluhkan kebijakan mutasi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan. Mereka dipindahkan ke sekolah yang jaraknya jauh, sementara sekolah asal justru kekurangan tenaga pengajar. Seorang guru bernama Ramawati bahkan mengaku harus berangkat sejak pukul 4 pagi bersama suaminya yang juga dimutasi, dengan jarak tempuh mencapai 50 km. Bahkan ia sudah 2 kali mengalami kecelakaan saat menuju sekolah. Kondisi ini membuat dirinya tidak lagi maksimal dalam mengajar. Makanya saya meminta PRI untuk melindungi saya, menempatkan saya ke tempat semula, atau kalau bukan di SD yang kutinggali setidaknya dekat dari tempat tinggal. Gimana? Pernah 2 kali waktu suami tidak mengantar karena dia juga telat, di situ saya terjatuh. Setelah itu sakit sampai belakang, saya sempat dirongseng dan sering kontrol ke rumah sakit. Makanya saya pernah dikasih 3 bulan untuk cuti. Sampai sekarang ini tidak bisa. Jadi tidak ada, jadi intinya tidak efektif juga untuk memberikan, untuk mengajar ya? Iya, tidak efektif. Kepala BKP SDM Bulukumba menegaskan kebijakan mutasi itu tidak ada kaitannya dengan politik. Menurutnya, mutasi dilakukan sesuai regulasi dan berdasarkan kebutuhan organisasi. Mutasi yang dilakukan. Kami di BKP SDM dalam melakukan mutasi itu mengacu pada regulasi. Dan sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa pelaksanaan mutasi di Kabupaten Bulukumba ya sesuai dengan regulasi. Apalagi dengan ketentuan kita harus melakukan peliputan di integrasi atau ilmu, maka memang pelaksanaan mutasi tersebut tidak perlu ada pertimbangan teknis dari BKN. Ya, jadi dalam pelaksanaan mutasi memang ada sebagaimana yang kami sebutkan tadi, ada mutasi atas permintaan sendiri dan ada mutasi memang penugasan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bulukumba menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan terkait mutasi sepihak. Karena itu, DPRD meminta dinas terkait meninjau ulang keputusan mutasi, sekaligus mengedepankan aspek kemanusiaan. Keluhan itu karena dimutasi menurut mereka yang pertama yang ngesen itu karena tidak mengetahui apa salahnya sehingga dimutasi. Kan banyak informasi di luar berseliweran bahwa ya ada konteksnya secara politik, ya, begitu kira-kira asumsinya. Tetapi tadi kepala dinasnya sudah menjelaskan bahwa kami tidak punya tendensi sekalipun sedikitpun untuk melakukan penugasan di tempat lain. Kalau istilahnya penugasan di tempat lain itu karena ada dendam politik, karena memang tidak kontekstualnya ya, tidak dalam peraturan itu. Tetapi kami kan banyak juga mendengar informasi dari masyarakat dan ada aduan-aduan yang langsung sampai ke kami. Para guru berharap kebijakan mutasi dapat ditinjau kembali agar mereka bisa kembali mengajar secara efektif di sekolah yang benar-benar membutuhkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Jadi ada SOP